Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 7, yaitu bab 3 mengenai suhu, kalor, dan pemuaian part 1. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Suhu sebuah benda adalah tingkat derajat panas suatu benda. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu ialah termometer. Jenis-jenis termometer. Jenis-jenis termometer yang pertama adalah termometer zat cair. Zat cair yang biasa digunakan dalam jenis termometer ini adalah raksa dan alkohol. Raksa memiliki keistimewaan yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Untuk alkohol biasanya diberi pewarna merah atau biru agar lebih mudah terlihat. Alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Nah, bagian kiri bawah ini adalah contoh termometer alkohol yang diberi pewarna merah, dan yang sebelah kanan itu termometer raksa yang tentu saja warnanya silver. Yang kedua, termometer zat padat atau bimetal. Bimetal terdiri atas dua jenis logam yang memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Ketika bimetal dipanaskan, maka akan melengkung ke arah logam yang memiliki angka koefisien muai panjangnya kecil. Bila didinginkan, keping bimetal akan melengkung ke arah logam yang angka koefisien muai panjangnya besar. Bimetal biasa dipakai sebagai saklar otomatis pada setrika listrik, almari es, bel listrik, alarm kebakaran, lampu sein mobil dan motor, rice cooker, oven, dan lain-lain. Yang ketiga adalah termometer kristal cair. Termometer kristal cair menggunakan zat kristal cair yang bersifat cair dan padat sebagai indikator suhu. Selain itu, termometer ini dapat berubah warna akibat faktor suhu, tekanan, aliran listrik, medan magnet, dan persentuhan bahan kimia. Apabila termometer ditempelkan pada kening orang yang diukur suhu tubuhnya, salah satu kolom berubah warna dan artinya suhu tubuh orang tersebut sama seperti angka yang tertera pada kolom. Jadi termometer ini termometer yang praktis. Yang keempat, termometer digital. Termometer digital terbuat dari bahan plastik serta bentuknya panjang dan tipis seperti pensil. Biasanya, termometer ini menggunakan sensor panas elektronik untuk mengukur suhu tubuh baik melalui mulut, ketiak, ataupun dubur. Skala suhu. Saat ini dikenal beberapa skala suhu, di antaranya Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Masing-masing skala memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas yang berbeda. Untuk Celsius, titik tetap atasnya 100 derajat dan titik tetap bawahnya 0 derajat. Untuk Fahrenheit, titik tetap atasnya 212 dan titik tetap bawahnya 32. Untuk Reaumur, titik tetap atasnya 80 dan titik tetap bawahnya 0. Dan Kelvin, titik tetap atasnya 373 dan titik tetap bawahnya 273. Untuk titik tetap bawah, ini artinya jika air menempati titik tetap bawah termometer tersebut, maka air tersebut akan berubah menjadi es atau membeku. Jadi titik tetap bawah ini juga bisa disebut sebagai titik beku. Sedangkan titik tetap atas, jika air
di titik tetap atas sebuah termometer tersebut, maka air tersebut akan mendidih. Jadi titik tetap atas tersebut bisa juga disebut sebagai titik didih air. Bisa kalian amati sendiri, masing-masing skala memiliki titik didih dan titik beku air yang berbeda-beda ya. Untuk mengubah atau mengkonversi suatu suhu dari termometer satu ke termometer lain, kita bisa menggunakan skala termometer sebagai berikut. Celsius banding Reaumur banding Fahrenheit ialah 5:4:9. Nah, apa maksud dari skala termometer ini? Untuk lebih memahami, langsung saja kita ke contohnya. Sebagai contoh, ketika suhu termometer Celsius menunjukkan suhu 50 derajat Celcius, berapa suhunya ketika diukur menggunakan termometer Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin? Oke. TR atau suhu Reaumur itu sama dengan 4/5 kali 50, hasilnya 40 Reaumur. Nah, kita perhatikan kotak yang di kanan bawah. Untuk skala yang ditanya itu ditaruh di atas. Nah, maksudnya di sini skala yang ditanya ini kan yang ditanya adalah Reaumur. Nah, kita lihat perbandingan skalanya. Reaumur itu angkanya 4 atau skalanya 4. Maka dari itu angka 4 ini kita taruh di atas atau sebagai pembilang. Kemudian skala yang diketahui ditaruh di bawah. Nah, skala yang diketahui ini kan Celsius. Celsius skalanya 5. Angka 5 ini kita taruh di bawah atau sebagai penyebut. Kemudian kita kali dengan angka yang diketahui yaitu 50. Oke, saya terangkan sekali lagi ya. Untuk menghitung konversi suhu ini, maka skala yang ditanya itu ditaruh di atas atau sebagai pembilang, sedangkan skala yang diketahui itu ditaruh di bawah atau sebagai penyebut. Kemudian dikalikan dengan angka yang diketahui. Oke, untuk Reaumur ini, skala yang ditanya kan berarti Reaumur itu 4, taruh di atas sebagai pembilang. Yang diketahui Celsius skalanya 5, kita taruh bawah sebagai penyebut. Kemudian kalikan dengan angka yang diketahui yaitu 50. Jadilah 40 derajat Reaumur. Kemudian untuk Fahrenheit, karena yang ditanya Fahrenheit skalanya 9, kita taruh angka 9 di atas atau sebagai pembilang. Nah, skala yang diketahui Celsius, angka 5 kita taruh bawah, kemudian kita kali 50. 9/5 kali 50 hasilnya 90. Kemudian ditambah dengan 32 menjadi 122 derajat Fahrenheit. Untuk Kelvin, ini sebenarnya yang paling gampang. Nah, untuk Kelvin itu rumusnya yaitu derajat Celsius yang diketahui ditambah dengan 273. Jadi derajat Kelvin yaitu 50 derajat Celcius ditambah 273, hasilnya 323 Kelvin. Contoh yang kedua, suhu sebuah air ialah 113 derajat Fahrenheit. Berapa suhu air tersebut bila diukur menggunakan termometer Celsius, Reaumur, dan Kelvin? Oke, berarti skala yang ditanya itu Celsius ya. Celsius itu skalanya 5, kita taruh atas. Skala yang diketahui Fahrenheit, yaitu 9, taruh di bawah. Lah, khusus Fahrenheit ya, kita perhatikan dulu tulisan di kotak sebelah kanan. Khusus untuk skala Fahrenheit, jika yang ditanya adalah Fahrenheit, maka setelah dikali, hasil akhirnya ditambah dengan 32. Jadi seperti soal sebelumnya itu ya, hasil akhirnya kemudian ditambah dengan 32. Sedangkan seperti soal ini, jika yang diketahui adalah Fahrenheit, maka sebelum dikali angkanya dikurangi dulu dengan 32. Oke, kita kembali lagi ya.
5/9 kali, nah di sini 113 dikurangi dulu dengan 32. Menjadi 5/9 kali 81. Hasilnya 45 derajat Celcius. Untuk reamur, supaya lebih gampang, kita mengambil suhu yang diketahui dari Celcius hasil hitungan tadi. Sebenarnya bisa kita menggunakan Fahrenheit, tapi caranya agak panjang seperti cara yang di atas saja ya. Jadi kita bebas menggunakan langkah yang mana. Oke, biar mempersingkat, saya menggunakan hasil perhitungan Celcius tadi. Jadi suhu reamur itu yang ditanya berarti reamur ya, skalanya 4 per skala yang diketahui. Nah, di sini saya menggunakan skala yang diketahui ialah Celcius. Jadi skala yang diketahui Celcius itu 5 dikalikan dengan 45. Nah, ini kita perhatikan. Karena saya mengambil suhu yang diketahui itu Celcius, jadi saya menggunakan angka 45, bukan 113 lagi. Ingat ya, 4/5 kali 45, hasilnya 36 derajat reamur. Untuk Kelvin ini juga sama ya, kita ambil Celcius saja. Jadi Kelvin sama dengan Celcius ditambah 273 atau 45 ditambah 273. Nah, hasil akhirnya menjadi 318 Kelvin. Demikian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Juragan Sains. Terima kasih.